هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Teringat dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah perkara-perkara yang aku larang oleh kalian. Karena apa? Ketika perkara itu sudah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tetap menjalankannya. Ketahuilah, ada 50 dampak buruk akibat perbuatan maksiat yang kita lakukan. Yang pertama, terjauhnya orang tersebut dari ilmu. Ketahuilah bahwa ilmu itu adalah cahaya. Dan ilmu itu akan masuk kepada orang-orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang bening, hati yang tidak memiliki cacat, hati yang senantiasa terus menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya. Maka ketika hati tersebut gelap, hitam, keras, maka sulit baginya untuk menerima kebenaran yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala dan juga Rasulnya. Itu. Kemudian dampak buruk daripada akibat perbuatan maksiat seseorang adalah menjauhkan seseorang tersebut dari rezeki yang Allah sudah tetapkan kepadanya. Bagaimana mungkin Allah akan memberikan rezeki kepada seorang hamba sementara dia menjalankan sesuatu yang memang Allah sudah larang untuknya? Tidak mungkin. Allah itu baik. Allah itu suci. Allah itu Al-Razzaq, yang maha kaya. Maka dia akan memberikan rezeki kepada hamba-hamba yang senantiasa berusaha menjauhkan dirinya dari kemaksiatan. Ketika orang tersebut sudah sungguh-sungguh menjauhkan dirinya dari kemaksiatan, maka dengan seiring itu pula Allah tabaraka wa ta'ala akan mendekatkan seluruh kebaikan-kebaikan pada dirinya, termasuk rezeki. Lalu apa rezeki itu? Rezeki itu bukan soal uang semata, bukan soal nominal semata, bukan sesuatu harta benda yang banyak dipikirkan dan dilihat oleh bangsa manusia, bukan. Rezeki itu ketika kita bisa dekat dengan orang-orang soleh dan soleha. Rezeki itu bisa kita menghadiri majelis ilmu, yang mana majelis ilmu itu adalah sesuatu yang sangat diridhoi dan dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Karena dengan majelis ilmu itulah setiap hamba akan mengetahui masing-masing tujuan hidupnya. Dari mana dia diciptakan, kemudian akan kemana kelak dia dikembalikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian orang yang menjalani maksiat, dia akan terkucilkan dan dia akan menjadi orang yang sengsara, orang yang mengkerdilkan dirinya sendiri. Karena apa? Ketika kita dekat dengan Allah, maka yakinlah seluruh makhluk
akan datang mencintai kita, akan datang menyayangi kita, akan datang mendoakan kita, dan akan datang berbondong-bondong berbuat baik kepada kita. Tapi tidak untuk pelaku maksiat. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin ikhlas kita dalam beribadah, semakin ikhlas kita dalam bermuamalah. Apapun yang kita lakukan, maka akan sangat terasa mudah. Karena ketika sesuatu itu kita dapatkan namun tidak sesuai dan tidak berkenaan dengan hati kita, kita ikhlas. Karena kita yakin segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada siapapun. Dan yakinlah, takdir Allah itu selalu baik. Meskipun dalam kacamata manusia, melihat segala sesuatu itu tidak disukai oleh syahwatnya. Tapi di balik kejadian itu semua, hal-hal yang tidak berkenaan dengan hati kita, justru itu menjadikan kita manusia yang dewasa. Manusia yang bisa kuat, manusia yang bisa lebih baik lagi daripada hari yang kemarin. Itu. Kemudian, orang yang masih terus dalam kemaksiatannya akan mengalami kesulitan dalam segala apa yang menjadi urusannya di dunia ini. Allah buat sulit, Allah buat susah. Apa yang mau dia kerjakan, apa yang mau dia uruskan, dipersempit jalannya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana mungkin? Karena dia adalah pelaku maksiat. Dia jauh dari Allah. Sementara kita meyakini, mengimani segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini pasti aja atas izin Allah. Jadi ketika dia mengalami kesulitan, yakinlah dia bukan bagian dari keluarganya Allah. Karena ketika kita menjadi ahlullah, keluarganya Allah, maka apapun urusan kita pasti dipermudah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan banyak yang membantu kita. Akan banyak sesuatu yang kita jalani, kita anggap itu adalah hal-hal yang mustahil, tapi bagi Allah tidak. Allah yang maha penguasa atas segala sesuatu. Allah yang memudahkan, Allah yang menyulitkan setiap urusan hamba-hambanya. Dan Allah maha berhak memutuskan segala sesuatu. Kemudian yang selanjutnya, membuat kegelapan di dalam hati seseorang. Ketika kita terus melakukan maksiat, sedikit demi sedikit, jangan kita menganggap remeh kecilnya maksiat yang kita lakukan. Yakinlah, ketika titik demi titik menempel di hati kita dan kita anggap itu kecil, maka kelak satu masa dia akan menjadi gumpalan hitam yang sangat besar yang menempel di dalam hati kita. Dan ketika itu terjadi, maka akan sangat sulit kebaikan-kebaikan itu sampai kepada kita. Karena apa? Karena dia secara tidak langsung sudah mengeraskan hatinya sebab telah meremehkan dosa-dosa.